Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang mengambil mata kuliah penulisan features. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penulisan features. Kalau sebelumnya saya mengangkat tema terkait bagaimana melakukan wawancara, kemudian bagaimana melakukan peliputan. Sekarang bagaimana menulis features yang efektif. Yang perlu dipahami adalah persamaan dan perbedaan antara features dan strike news. Persamaannya, strike news dengan features itu sama-sama produk jurnalistik. Sehingga konsekuensinya adalah Anda harus menulis sesuai dengan fakta. Semua yang Anda tulis adalah realitas. Persamaan berikutnya ya ini adalah komposisi tulisan. Ada 3 bagian dalam penulisan strike news maupun features yang sama, yakni adanya lead, kemudian tubuh, kemudian ekor. Kalau dalam strike news itu biasanya diibaratkan dengan piramida terbalik. Yang penting-penting itu ditaruh di bagian awal, kemudian semakin ke bawah semakin tidak penting. Tulisan features itu selalu penting di setiap bagian, sehingga 5W1H itu wajib ada. Kalau di strike news biasanya dikasih di lead, di piramida bagian atas. Kalau di features itu tidak harus dikasih di lead atau di bagian atas. Dengan komposisi penulisan seperti itu, biasanya editor di media massa itu memang hati-hati dalam mengedit tulisan features, karena di setiap bagian itu mengandung poin-poin penting dalam sebuah cerita features. Oke, khusus bagi yang baru pertama kali menulis features, kita mulai dari lead. Lead adalah pembuka yang itu menentukan apakah pembaca nanti mau membaca tulisan kita berikutnya sampai habis atau tidak. Jika lead yang kita tulis itu tidak menarik, maka pembaca sudah lari duluan. Tetapi sebaliknya, kalau lead itu kita buat menarik, pembaca dipastikan akan mengikuti tulisan-tulisan berikutnya. Bagaimana menentukan lead? Ambil salah satu angle yang paling menarik dalam kisah Anda. Misalnya dalam peliputan, di belakang saya itu ada pohon pepaya. Misalnya ini adalah perkebunan pohon pepaya yang itu jenisnya adalah California. Namanya pepaya California. Katakanlah bibit pepaya California ini adalah hasil impor. Kemudian pepaya California ini adalah rasanya paling enak sedunia, katakanlah seperti itu. Kemudian dikembangkan di Boyolali, kemudian dibudidayakan sedemikian rupa sehingga dalam kurun waktu tertentu daerah tersebut menghasilkan panen pepaya California dengan jumlah yang sangat besar. Kita misalnya mau menulis feature tentang pembudidayaan pepaya California ini. Kita jalan ke Boyolali, kemudian bertemu dengan pemilik. Sebelum wawancara ternyata kita dihidangkan pepaya itu di hadapan kita. Kemudian kita rasakan, ternyata rasanya manis, tapi manisnya beda. Seperti itu bisa kita gambarkan. Misalnya Anda adalah pecinta kuliner dan dapat membedakan manisnya pepaya, manisnya jambu, manisnya buah semangka, dan manisnya gula. Itu bisa saja Anda deskripsikan. Diawali dari menggali rasa manis tersebut yang berbeda dari rasa manis lainnya, Anda bisa membuat lead secara sederhana. Misalnya, hanya berbekal sepotong pepaya, Abdurrahman, petani pepaya California di Boyolali, menggetarkan lidah manusia sejagat. Manis, tapi tak bisa dideskripsikan. 3 kalimat tersebut bisa menjadi lead ampuh untuk menarik perhatian pembaca. Pembaca bertanya-tanya, apa yang dilakukan Abdurrahman, petani pepaya California itu sehingga bisa menggoyang, kata istilah kiasannya menggoyang lidah manusia sejagat. Istilah lebay itu bisa digunakan untuk menulis feature. Kemudian kita pelajari macam-macam lead. Ada lead yang berupa ringkasan, misalnya yang mengambil feature perjalanan, mencari senja katanya. Nah, itu bisa
sebenarnya poin dalam mencari senja itu apa? Diringkas, kemudian dijadikan lead. Kemudian lead bercerita atau berkisah. Misalnya kemarin ada yang menulis tentang aturan adat tentang terkait pernikahan di sebuah suku misalnya. Itu dibuat cerita saja. Misalnya yang menikah adalah Nusa dan Rara. Dibuat saja lead yang bercerita. 15 tahun silam, Nusa dan Rara memutuskan untuk menikah tanpa restu adat. Semesta tak merestui, namun cinta mereka bersemi hingga kini. Kemudian dikasih lanjutan beritanya, bagaimana kisahnya si Nusa dan Rara ini melangsungkan pernikahan dalam menentang hukum adat tersebut. Kemudian ada lead deskriptif, hanya penjelasan-penjelasan. Boleh juga menggunakan lead kutipan, jadi kutipan dari narasumber. Ada yang mengambil kemarin tema Badan Usaha Milik Desa BUMDes, kemudian mengubah alam sekitar menjadi objek wisata. Kemudian dalam wawancara, narasumber ini berkata bahwa memang sulit mengelola dana desa, tapi lebih sulit mengelola orang desa. Kutipan itu bisa dijadikan menjadi lead. Kemudian ada juga lead bertanya. Misalnya ada yang liputan tentang bagaimana metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus ABK di sebuah SLB. Kemudian kita bertanya, tahukah Anda bagaimana sulitnya mengajar daring kepada anak tuli? Kemudian ada juga lead yang menuding, menggoda, mengkritik, dan juga kombinasi antara semuanya itu. Menulis lead antara 3 dan 4 kalimat. Untuk mulai menulis feature, buatlah outline. Jadi kisahnya, misalnya ada rentan waktu dari misalnya jam atau tanggal atau tahun sesuai dengan peristiwa yang Anda liput. Misalnya perjalanan mencari senja itu berarti jam, dimulai pukul berapa berangkatnya, misalnya jam 15, kemudian 15.30 bagaimana, 15.30 bagaimana, kemudian 15.45, kemudian jam 16, dan seterusnya. Jika peristiwa per tahun, maka tahun sekian apa yang terjadi, tahun sekian apa yang terjadi, tahun sekian apa yang terjadi. Nah, ini nanti dikisahkan secara runtut sehingga menarik pembaca. Agar setiap periode ini tertata rapi, maka butuh penghubung, sehingga tulisan kita tidak langsung loncat. Transisinya harus smooth, sehingga kisah kita itu bisa berjalan mulai dari A sampai Z, bukan A langsung ke Z. Itu kuncinya menulis tubuh feature. Sekarang bagaimana menulis ekor? Ekor adalah ending dari penulisan feature. Anda masukkan pesan, atau Anda masukkan kesimpulan, atau Anda masukkan klimaksnya. Bisa juga jika Anda mengambil lead-nya tadi pertanyaan, maka di bawah adalah jawabannya. Nah, 3 bagian dalam penulisan features ini, yakni lead, tubuh, dan ekor, merupakan sebuah kesatuan. Jadi kalau features itu konsepnya adalah story, atau bercerita, atau berkisah. Dari awal sampai akhir ini harus terhubung. Tidak boleh putus-putus di tengah-tengah. Kemudian penggunaan bahasa dalam penulisan features. Bahasa dalam penulisan features boleh menggunakan bahasa sastrawi, memainkan kata-kata atau diksi-diksi yang menarik atau jarang ditemui dalam berita strike news. Kemudian seberapa panjang menulis feature? Kalau istilah saya adalah sak kesele. Penulisan kita sepanjangnya, selama itu menarik, maka tetap dilanjutkan. Tapi apakah harus panjang? Tidak. Feature bisa jadi pendek, tapi tetap menarik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi kesimpulannya. Bagaimana menulis feature? Yang pertama adalah buatlah lead, kemudian buatlah tubuh features itu, kemudian disambung dengan transisi yang halus, kemudian buatlah ekor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.